Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di perkuliahan sistem pendukung keputusan, kali ini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tugas kelompok, yakni sistem pendukung keputusan dalam industri pariwisata. Penerapan dan manfaatnya. Presentasi ini akan membahas bagaimana sistem pendukung keputusan dapat diimplementasikan dalam industri pariwisata untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas pengambilan keputusan. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5, yaitu ada saya sendiri Udail Muzaffar, kemudian ada Madani Aksan Saputra, ada Rifaldi Abdil Alfarizi, Syekha, ada Taufik Imam Ghazali, dan Muhammad Agil Ahsar. Kemudian selanjutnya ada pengenalan sistem pendukung keputusan atau yang disingkat SPK. Pertama ada definisi SPK itu sendiri. SPK adalah sistem informasi interaktif yang membantu pengambilan keputusan. Sistem ini dirancang untuk mendukung, bukan menggantikan peran pengambil keputusan dalam menyelesaikan masalah semi terstruktur dan tidak terstruktur. Adapun untuk komponen utama SPK terdiri dari 3 komponen utama, yakni basis data untuk menyimpan data, model analitis untuk melakukan analisis dan perhitungan, dan antarmuka pengguna untuk berinteraksi dengan sistem. Tujuan utama SPK adalah meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas keputusan. Dengan SPK, keputusan dapat diambil berdasarkan data dan analisis yang akurat sehingga mengurangi risiko kesalahan. Penerapan SPK di industri pariwisata. Rekomendasi destinasi wisata. SPK dapat merekomendasikan destinasi wisata berdasarkan preferensi pengguna, menggunakan algoritma kolaboratif filtering dan content-based filtering. Data yang dipertimbangkan meliputi riwayat perjalanan, rating, ulasan, dan demografi. Untuk optimasi harga tiket dan hotel, SPK dapat mengoptimalkan harga tiket pesawat dan hotel menggunakan model dynamic pricing dan revenue management. Data yang dipertimbangkan meliputi permintaan pasar, harga pesaing, dan seasonality untuk meningkatkan pendapatan. Analisis sentimen media sosial. SPK dapat menganalisis sentimen media sosial untuk meningkatkan citra destinasi menggunakan teknik Natural Language Processing atau NLP dan Machine Learning. Data yang dipertimbangkan meliputi ulasan online dan komentar. Studi kasus SPK untuk pengelolaan destinasi. Yang pertama, pengembangan SPK. Kasus pengembangan SPK untuk pariwisata berkelanjutan di destinasi yang ada, bertujuan untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan sosial. Data kunjungan wisatawan, lingkungan, dan ekonomi lokal digunakan. Yang kedua, model MCDA, yaitu model Multi Criteria Decision Analysis yang dipersingkat MCDA, digunakan untuk mengevaluasi berbagai alternatif kebijakan dan memilih solusi terbaik berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Yang ketiga, rekomendasi kebijakan. Aslinya berupa rekomendasi kebijakan untuk pengelolaan sumber daya, pengembangan infrastruktur, dan promosi pariwisata yang bertanggung jawab memastikan keberlanjutan destinasi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan manfaat SPK bagi industri pariwisata. Yang pertama itu ada pengambilan keputusan cepat, di mana SPK ini memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat berkat analisis data yang mendalam dan otomatis. Yang kedua ada peningkatan efisiensi, di mana peningkatan efisiensi ini operasional melalui optimasi sumber daya dan proses bisnis yang lebih baik. Terus yang ketiga ada kepuasan pelanggan, peningkatan kepuasan pelanggan melalui personalisasi layanan dan rekomendasi yang relevan. Terus selanjutnya ada daya saing, peningkatan daya saing melalui inovasi dan strategi yang berbasis data. Contoh spesifiknya yaitu peningkatan pendapatan 15% setelah penerapan SPK di industri. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik Imam Ghazali akan menjelaskan slide 6 dan slide 7, yaitu tantangan dalam implementasi sistem pendukung keputusan di pariwisata. Yang pertama itu ada ketersediaan data. Ketersediaan dan kualitas data menjadi tantangan utama karena data seringkali tersebar dan tidak terstruktur. Kemudian integrasi data, yaitu integrasi data dari berbagai sumber memerlukan upaya dan teknologi yang signifikan. Kemudian yang ketiga yaitu kompleksitas model. Kompleksitas model analitis memerlukan keahlian khusus dan pemahaman yang mendalam. Kemudian 4. Perubahan budaya. Perubahan budaya organisasi diperlukan untuk menerima dan mengadopsi sistem pendukung keputusan sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan. Kemudian yaitu kesimpulan dan rekomendasi. Nah, sistem pendukung keputusan adalah alat yang ampuh untuk meningkatkan kinerja industri pariwisata. Investasi dalam SPK adalah investasi untuk masa depan pariwisata yang berkelanjutan. Nah, pemerintah dan pelaku industri perlu bekerja sama untuk mengembangkan SPK yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Perlu peningkatan kesadaran dan pelatihan tentang SPK bagi pelaku industri pariwisata. Nah, perlu adanya standarisasi data dan model analitis untuk memudahkan implementasi SPK. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.